Kurang dari 3 jam, kick-off Indonesia versus China di Stadion Gelora Bung Karno akan dimulai. Hasil di laga ini akan menentukan kans Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Yang menarik pada saat ini adalah menantikan starting 11 yang akan diturunkan Patrick Kluivert untuk laga malam ini. Terutama siapa yang akan menemani Ole Romni di lini depan. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami ada pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat sore. Selamat sore. Dan kami juga masih menunggu mantan penyerang timnas Indonesia Rocky Putra yang bergabung dari luar studio. Bung Erwin, terima kasih atas waktunya bersama kami. Seperti yang kita ketahui, Bung Erwin, tandem Romni saat menang melawan Bahrain, Marcelino dan Ragnar Ortmangun ini sudah dipastikan absen melawan China pada malam hari ini. Marcelino dan Ragnar ini kita tahu bahwa punya kontribusi yang besar di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana kemudian Marcelino telah mencetak 2 gol dan kemudian Ragnar sudah mengemas 1 gol. Nah, kita akan tampilkan kemudian barisan penyerang yang sudah disiapkan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi China pada malam hari ini. Ada Ramadan Sananta, ada Stefano Lillipali, Ole Romni, Rafael Struijk, dan kemudian Egy Maulana Fikri. Bung Erwin, siapa kira-kira yang mendampingi Ole Romni pada malam hari ini, Bung Erwin? Ya, Ole Romni ini kan dijadikan target man, satu orang di depan. Kalau formasinya 3-4-3 memang yang paling sulit untuk dibaca saat ini adalah 3 di depan, kecuali Ole Romni. Di kiri kanannya ini ada beberapa pemain yang bisa mengisi ya. Ada Egy, ada Rafael juga bisa. Rafael bisa main di kiri, Egy bisa main di kanan. Vano juga, kalau misalnya Ramadan ini posisinya sama dengan Ole, striker di posisi nomor 9. Satu lagi mungkin Yakob Sayuri ya, yang ada di sini, itu juga bisa bermain di posisi sayap kanan. Jadi memang masih sangat terbuka yang di kiri kanan dari Ole. Ya, tapi yang udah pasti main pasti Ole Romni ya berarti ya? Kalau nggak cedera, kalau nggak sakit, Ole Romni ya hampir pasti jadi tumpuan utama. Pemain nomor 9 ya, striker di tengah. Ya, tapi Ole Romni kalau lihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, dia memang mendapatkan umpan-umpan manis itu dari Marcelino begitu ya, Bung Erwin. Kira-kira kemudian yang bisa menggantikan Marcelino itu siapa tuh kira-kira menurut Anda dengan umpan-umpannya itu? Saya pikir Egy sama Vano punya peluang yang cukup besar ya. Vano ini di kompetisi juga lagi bagus, di Borneo FC di kompetisi Liga 1 ada di peringkat 4. Sementara Egy ini top scorer untuk pemain lokal di Liga 1 kemarin. 12 gol dia cetak, dia bisa bermain di sayap, dia bisa bermain di belakangnya Ole kalau misalnya diperlukan. Jadi Egy dan Vano punya peluang yang besar. Yakob juga punya peluang besar karena Yakob juga tampil bagus bersama Malut United di kompetisi kemarin di posisi 3 Malut United. Ya, Bung Erwin, tapi apakah ini memang penyerang-penyerang terbaik yang saat ini dimiliki oleh Indonesia? Untuk saat ini ya. Jadi pemain-pemain yang ada di Liga 1 atau pemain yang abroad seperti Ole atau Rafael, Ramadan main di Liga 1 juga, ini menurut saya ini sudah yang terbaik ya. Oke, baik. Nah, kita kemudian akan melihatkan prediksi ya. Banyak yang berprediksi kira-kira nanti di depannya Ole Romni itu akan ditemani dengan siapa. Nah, kami dari Metro TV kita punya prediksi sendiri, Bung Erwin, kira-kira nanti Ole Romni akan ditemani oleh Egy Maulana Fikri dan kemudian dengan Dean James. Kenapa kemudian kami memilih 2 pemain ini untuk mengisi posisi Marcelino dan Ragnar? Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyerang dan kemudian juga bertahan yang juga sama baiknya. Kalau menurut Bung Erwin bagaimana dengan prediksi seperti ini? Ya, kalau bicara Dean James ini juga bisa bermain di posisi kiri ya. Dia bisa bermain di back sayap kiri atau penyerang sayap kiri, dan dia juga sudah sempat bermain di pertandingan sebelumnya. Jadi peluang untuk main juga terbuka terbuka. Mengisi posisi dari Ragnar yang di posisi kiri yang nggak bisa main. Egy juga bisa main di posisi kanan, sayap kanan. Dia juga bisa bermain di belakangnya Ole. Jadi peluang untuk Egy main di kanan atau di belakangnya Ole sangat terbuka. Dan harus diingat adalah permainan dia di kompetisi sedang bagus kemarin di Liga 1, jadi peluang untuk bermain juga cukup terbuka. Ya, tapi melihat mengenai perkembangan Egy Maulana Fikri menurut Anda bagaimana, Bung Erwin? Sejauh ini sih positif ya, dengan penampilan di kompetisi, dan dia sudah punya pengalaman sebelumnya di timnas di era Coach Sintayong. Jadi Egy ini juga punya pengalaman yang cukup banyak gitu ya, dan sempat memang agak menurun penampilannya, tapi ketika Liga 1 kemarin dia membuktikan dia menjadi top scorer untuk pemain lokal dengan 12 gol. Ini bukti bahwa Egy pantas untuk dipanggil lagi dan punya peluang besar untuk jadi starter ataupun main di pertandingan malam hari nanti. Ya, tapi kira-kira untuk kemudian membangun chemistry begitu ya, ketika kemudian langsung diturunkan laga melawan China dan kemudian ada misi wajib menang, kira-kira mudah nggak sih, Bung Erwin, menurut Anda? Tergantung bagaimana kemarin latihan selama kurang lebih 10 hari. Ya, 10 hari itu waktu yang cukup panjang, cukup banyak untuk bisa menyatu kembali dengan tim. Terutama kalau misalnya bicara dengan pemain yang harus disuplai kan Ole Romni gitu ya. Ada waktu sekitar 10 hari
untuk Egy, untuk pemain lainnya, berkolaborasi dengan Ole. Ada juga kan Stefano Lillipali yang kembali dipanggil. Ini saya pikir waktu 10 hari sudah cukup ya, sudah cukup untuk bisa membangun kerjasama gitu. Nah, kita bahas sedikit mengenai Ole Romney, Bung Erwin. Kita sebelumnya kita sempat mencari kira-kira siapa sih penyerang yang kemudian betul-betul tajam, bisa memanfaatkan peluang begitu. Apakah kemudian akhirnya terjawab sudah nih lini depan kita, penyerang utama kita adalah Ole Romney? Ya, sebelum kedatangan Ole kan sebetulnya Rafael sempat ditaruh di situ. Ragnar juga ditaruh di posisi nomor 9. Mereka sudah sempat mencetak gol ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Ole ini baru datang lawan Australia, oke kalah tapi dia bisa mencetak gol. Lalu menghadapi Bahrain dia bisa cetak gol. Pertanyaannya apakah dia striker yang dibutuhkan? Iya. Untuk saat ini Ole ini bisa dibilang striker yang dibutuhkan dan dibandingkan dengan striker lain, dia yang terbaik. Ya, efektif begitu ya ketika memanfaatkan peluang ya, Bung Erwin. Nah, ketiga pemain ini kalau misalnya betul akan nanti diturunkan oleh Patrick Kluivert, mereka akan menghadapi tembok Cina seperti Li Lei yang beroperasi di kiri, kemudian ada bek tengah Jiang Guangtai dan Hang Pengfei, serta kemudian di kanan ada Ze Xiang. Nah, ini dia adalah tembok Cina yang kemudian nanti akan dihadapi oleh penyerang Indonesia. Melihat posisi China pada grup C kali ini di dasar klasemen, apakah memang tembok Cina ini memiliki banyak celah sehingga kemudian akhirnya dia berada di posisi paling bawah, sehingga kemudian kita punya peluang yang besar untuk mendapatkan kemenangan? Celah tentu ada. Kalau sudah bermain tentu bagaimana kepandaian dari masing-masing pemain bisa membuka peluang, bisa membuat gol. Tapi yang perlu diingat adalah yang jadi kaca adalah pertandingan pertama. Ketika pertandingan pertama pemain-pemain Cina sangat disiplin. Mereka banyak tertekan tapi mereka bisa tampil sangat disiplin, bahkan leading terlebih dahulu 2-0. Jadi ini PR kalau misalnya Cina ketika tampil di GBK, secara logika mereka butuh poin, tapi mereka juga pasti akan tahu diri ketika tampil di China mereka banyak tertekan, tampil di GBK di kandang lawan rasanya China juga akan berhitung gitu ya untuk langsung keluar menyerang. Artinya apa? Indonesia akan sangat mungkin akan menghadapi pertahanan yang ketat juga. Pertahanan yang disiplin yang sudah pernah dihadapi di pertandingan pertama. Jadi perlu ketenangan, perlu ketajaman, perlu akurasi ya, perlu kecermatan dan perlu kreativitas untuk bisa membongkar. Kalau celah pasti ada, tapi bagaimana memanfaatkan, bagaimana membuat celah itu bisa dieksploitasi, itu yang harus dibuktikan nanti. Ya sebetulnya memang dalam grup C itu kualitasnya memang merata sebetulnya ya, Bung Erwin ya. Tapi kenapa kemudian mereka bisa kalah beberapa kali sampai kemudian dasar klasemen, menurut Anda kenapa? Kecuali Jepang ya, kalau Jepang kan udah di udah beda, gitu. Udah di level lain. Beda. Tapi Cina ini dia mereka ini beberapa kali kehilangan poin di kandang, tapi sekali lagi bahwa Cina itu menang 2 kali, salah satunya menang lawan Indonesia, satu lagi mereka bisa menang di kandang Bahrain. Sebuah hal yang tidak bisa dilakukan oleh Indonesia. Jadi sekali lagi Cina sekarang ada di dasar klasemen, peluang mereka masih ada tapi tipis. Jadi harus tetap diwaspadai karena menyimpan potensi bahaya karena Indonesia salah satu kalahnya kan dari Cina. Ya, Nah, kita akan kemudian melihat Bung Erwin 3 gol yang tercipta di 3 pertandingan terakhir timnas. Ini ada 2 gol dari Ole Romney dan kemudian 2 gol dari Marcelino. Nah, ini kita lihat, ini pertandingan ketika Indonesia melawan Bahrain, diawali dari kerjasama antara Joey Palupelsi dengan Tom Hay. Kemudian Tom Hay melepaskan umpan jauh kepada Marcelino. Marcelino memberikan umpan kepada Ole Romney. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan ada yang hilang begitu ketika Marcelino itu nggak ada. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Catatan Anda mengenai gol ini bagaimana? Ya, ini kecerdasan dan kecermatan dari Tom Hay ya, dan efektivitas bagaimana Marcelino melihat peluang dari ataupun posisi dari Tom Hay ini. Ole kan bebas ya, sehingga dia tidak berlama-lama dan kirim umpan dan diselesaikan oleh Ole Romney. Yang jadi kunci juga adalah pemain-pemain tengah ya, terutama Tom Hay sama Pelupesi ya. Bagaimana mereka harus bisa bekerja sama, berbagi tugas supaya momen seperti ini bisa terulang gitu ya. Bagaimana Tom bisa melihat dengan visinya pemain yang bebas seperti Marcelino dan mengirimkan umpan kepada Ole. Cuman Bahrain ini menurut saya nggak seperti China ya. Dalam bertahan mungkin China akan lebih defensif. Sehingga momen seperti ini berharga sekali kalau misalnya sampai ketemu China terus ada momen seperti ini ketika pertahanan terbuka. Oke, dan berharap kemudian kalau misalnya memang ada, kita betul-betul mampu memaksimalkan begitu ya, Bung Erwin ya, sehingga semua kemudian akhirnya kelewat. Nah, ini ketika Ole Romney juga mencetak gol melawan Australia. Ketika Indonesia kalah pada pertandingan itu 5-1 begitu ya, Bung Erwin ya. Kali ini umpan datang dari Kevin Dix. Ya. Ini sebuah skill individu yang menurut saya
yang membuat Ole Romeni ini menjadi penyerang yang mematikan ya. Iya, belum ada yang punya nih kayaknya di Indonesia begini, skillnya begini. Dia dikawal terus bisa melambungkan bola. Iya. Dan dengan sekali tendangan dia bisa menjebol gawang lawan di kandang lawan, dan ini pertandingan pertama dia bersama timnas kan. Jadi sebuah bukti dari Ole Romeni bahwa dia memang pantas untuk dijadikan tumpuan gitu. Iya memang, ini juga Kevin Dix yang kita khawatirkan jangan-jangan nggak main nih nanti ya. Tapi kita lihat nanti mudah-mudahan main. Nah kali ini gol ketika Indonesia melawan Arab Saudi. Ini kerjasama antara Ragnar Oratmangun yang hari ini tidak bermain. Dua-duanya nggak main nih. Dua-duanya nggak main bersama dengan Marcelino. Kita lihat ya nanti dia ketika umpan dari Ragnar dimaksimalkan oleh Marcelino. Ini ada kecerdasan juga dari Marcelino, serta akurasi tendangan dia. Ini kan tendangan placing ya, bukan tendangan yang keras, tapi dia lebih mengarahkan ke pojok kanan. Jadi ini yang dirindukan mungkin malam ini dua orang ini, karena mereka tidak bermain, tapi kita pantas berharap bisa terjadi kerjasama antara pemain-pemain yang menggantikan Ragnar maupun Marcelino. Ya ini kalau dia langsung nembak mungkin nggak akan gol begitu ya. Karena kan berkerumun nih pemain-pemain Arab Saudinya ada di depannya banyak nih. Jadi ada kejelian dari Marcelino dan akurasi ketika dia melepaskan tendangan ke pojok. Ya ini golnya Marcelino yang kedua Verdong nih ya. Dari Verdong. Ini umpan dari Verdong. Ini serangan balik, terus Verdong bisa, ini Verdong harusnya di posisi kiri, dia ada di kanan karena posisi sedang serangan balik. Iya. Kemudian ada Marcelino di sini, tembakan pertama sempat kena blok, kemudian akhirnya dikejar bola, akhirnya mampu mencetak gol. Iya, abis ini dia duduk di kursi ya. Iya, itu yang kemudian akhirnya menjadi banyak perbicaraan ya. Ini juga ketenangan dari Marcelino ya, dia ada dua orang pemain lawan, dia tidak langsung tendangan keras, tapi bisa mengecoh dua orang pemain, sekaligus juga kiper. Juga ada kecermatan dari Calvin Verdong ketika dia melepaskan umpan kepada Marcelino. Ada peran dari Rafael juga di situ, dia memecah konsentrasi para pemain belakang dari China. Rafael ada di tim juga, dia kalau bisa main mungkin ada di posisi sayap kiri gitu. Ya, supaya kemudian bisa menarik backnya begitu ya, akhirnya kemudian memberikan space begitu untuk penyerang lainnya. Oke Bung Erwin, kita akan bahas nanti mengenai kira-kira formasi seperti apa akan diturunkan oleh Patrick Kluivert pada malam hari ini. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, kita masih menunggu kira-kira starting lineup seperti apa yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert, tapi kita sudah punya prediksinya Bung Erwin, kira-kira nanti siapa yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert, kita akan tampilkan di sini. Nah ini dia formasinya 3-4-3, back Rizky Ridho, Jay Ijes, Justin Abdel kayaknya nggak bisa diubah-ubah nih ya, Bung Erwin ya. Ini kan pakem yang mereka paling lama main bareng kan ya. Masih ada Messilgers, kalau Jordi Amat sudah dicoret. Tapi yang tiga ini memang banyak yang bilang ini sebaiknya jangan diubah-ubah karena chemistry-nya juga oke gitu sudah ya. dapat gitu ya kerjasama antar timnya gitu. Ya di lini tengah ada Calvin Verdong, Joy Pelupesi, Tom Hay dan Kevin Dix sempat diragukan main, tapi kayaknya akan diturunkan tetap begitu ya sama Coach Patrick ya, Bung Erwin bagaimana? Ya Calvin Verdong, Pelupesi, Hay sama Dix ini memang juga menurut saya ini adalah formasi terbaik. Kalau dilihat dari pemain-pemain yang sudah dicoret ya, di posisi Verdong itu ada Pratama Arhan sama Shane Patinama, itu dicoret. Sementara di posisi Kevin Dix ada Asnawi Mangkualam juga dicoret di pertandingan malam hari ini. Jadi memang empat orang ini, terutama kiri kanannya, Kevin Dix juga sangat mungkin tampil sebagai starter karena Asnawi sudah dicoret ya. Kalau misalnya Kevin Dix meragukan, tentu Asnawi juga masih ada di tim gitu. Ya disiapin juga mungkin buat cadangan begitu, tapi kemudian akhirnya tetap dicoret juga akhirnya. Nah lini depan ini juga menjadi pertanyaan besar ya, karena kemudian seperti yang kita bahas tadi ya Bung Erwin ya, ini Marcelino dan kemudian dengan Ragnar itu nggak main, Dean James dan juga Egy. Kira-kira pola permainan seperti apa kemudian akan ditampilkan dengan formasi 3-4-3 nih Bung Erwin? Kalau Ole hampir pasti main ya, sekali lagi kalau dia nggak cedera, dia fit pasti main. Cuma di kiri kanannya ini yang masih rame persaingannya ya, apakah Dean James juga bisa bermain di kiri, bisa bermain di posisinya Verdong, tapi di posisi itu ada Rafael, ada Vano juga yang bisa main ya di kiri. Sementara kalau Egy, oke, dia performanya bagus di kompetisi di Liga 1, tapi dia juga nggak sepenuhnya aman karena di situ juga ada Yakob Sayuri yang juga bisa main di posisi Egy. Jadi kiri kanan yang di posisi 3 depan ini yang paling ramai persaingannya. Iya, tapi dengan formasi 3-4-3 ini memang juga formasi yang terbaik buat Indonesia. Yang paling familiar dengan pemain-pemain ini 3-4-3. Sejak era Coach STY lalu ke Coach Patrick, ini yang paling familiar, yang paling sering dipakai.
Nah, kalau kita melawan China, misi harus menang. Jadi memang pola permainan pada malam hari ini kita harus tampil menyerang ya, Bung Erwin, bagaimana menurut Anda? Untuk menang memang harus cetak gol, dan untuk cetak gol permainan yang paling masuk akal adalah menyerang. Cuma kan harus diwaspadai bahwa menyerang itu juga bisa menimbulkan malapetaka kalau ketika di serangan balik mereka nggak sigap. Dan itu sudah terbukti di pertandingan lawan China di pertandingan pertama kan. 2 gol yang tercipta, terutama gol kedua itu kan hasil serangan balik ketika pemain-pemain udah sampai di garis tengah semua, serangan balik ini 3 backnya terlambat sehingga mereka kebobolan gol kedua. Nah, China kira-kira akan memainkan formasi 4-4-2 ya kalau misalnya memang betul. Nah, kalau misalnya formasi 4-4-2, kira-kira dengan 3-4-3 ini bagaimana, Bung Erwin? 4-4-2 itu kan yang harus diwaspadai adalah pemain sayap sama pemain depannya ya. 4-4-2 berarti 4 pemain gelandangnya duelnya sama 4 pemain yang ada di sini, yang di tengah di Indonesia ini. Cuman bedanya 4 di Indonesia kan kiri kanannya pemain back sayap, sementara kalau di 4-4-2 4 di kiri kanannya itu pemain sayap. Jadi perlu kejelian dari pemain-pemain Indonesia, terutama Verdong sama Kevin Dix ketika dia naik turun untuk menyerang, karena yang dihadapi adalah pemain sayap ya, bukan pemain back sayap seperti mereka gitu. Terus di back 3 ini mereka akan menghadapi 2 orang pemain depan. Sehingga beda kalau misalnya pakai 1 striker yang dihadapi adalah 1 lawan 1 gitu ya. Tapi ini 3 lawan 2 dan benar-benar harus waspada. Jangan sampai kejadian terulang ketika menghadapi Cina di pertandingan pertama. Serangan balik, mereka kedodoran dan tercetak gol untuk China. Ya, semoga kesalahan pada pertemuan pertama tidak terulang begitu ya, Bung Erwin ya. Ini waktu sudah menunjukkan pada pukul 18.19. Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Anda bisa melihat sendiri di sebelah kanan layar kaca Anda adalah situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana kita lihat sudah ada puluhan ribu supporter ya yang kemudian sudah memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Erwin, dengan dukungan puluhan ribu, antusiasme sudah sedemikian tinggi, kira-kira ini menjadi tekanan atau bisa menjadi motivasi buat pemain kita, Bung Erwin? Harusnya bisa menjadi motivasi ya, karena ini kan bukan pertandingan pertama didukung oleh penonton segitu banyak. Cuma sekali lagi bahwa nggak boleh lengah sedikit pun, jangan sampai motivasi semangat itu berubah menjadi bumerang gitu ya. Dan potensi itu kan juga harus diwaspadai karena China pernah menang lawan Indonesia dan kondisinya kan sama sebetulnya. Ketika waktu lawan China di sana, Indonesia itu kan nggak pernah kalah di 3 pertandingan. Sementara China kalah 3 kali. Kan berapi-api, wah bisa menang nih. Nah, kondisinya mirip sekarang. China ada di dasar klasemen, mereka juga habis kalah 2 kali. Indonesia habis menang lawan Bahrain, lawan Arab menang. Dan posisinya Indonesia lebih menguntungkan. Jangan sampai lengah. Yang menarik adalah kata-kata Coach Patrick tadi kan. Jangan sampai gaya main, cara main ini membuat pemain-pemain lengah. Ini kan berkaca pada pertandingan pertama. Ketika menguasai permainan, peluangnya juga banyak, tapi malah kalah. Nah, ini yang harus benar-benar diwaspadai. Nah, kira-kira apa kemudian yang membuat itu terjadi, Bung Erwin? Yang akhirnya malah diunggulkan, malah kemudian kita rame gitu ya, supporter mendukung, tahu-tahu malah kalah begitu. Itu kenapa? Apakah karena tekanan itu, supporter itu? Saya rasa tekanan enggak ya, tapi murni kepada kelengahan, ya, kecerobohan, bagaimana kurang mengantisipasi gaya main lawan, terutama ketika kan udah pernah beberapa kali ya Indonesia menguasai permainan lawan Australia, menguasai permainan lawan China, tapi malah kalah. Nah, itu yang mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu ya, karena gaya main Indonesia ketika main di kandang, terus harus menang, itu kan logikanya pasti akan tampil menyerang dan menguasai permainan. Ya, tapi banyak juga yang kemudian mengatakan gaya permainan Indonesia itu sebaiknya memang kita itu bertahan ya, bertahan kemudian mengadakan serangan balik ya, kan, Bung Erwin menurut Anda? Ya, naturally ya, ketika menghadapi China, kalau China-nya juga bertahan kan kita juga nggak mungkin untuk back off juga kan ya. Nanti siapa yang masuk ke dalam pertahanan lawan gitu ya. Tapi memang di pengalaman sebelum-sebelumnya ketika menghadapi lawan yang tampil bertahan justru kita kalah gitu. Tapi ketika kita yang bertahan, counter attack, Indonesia bisa cetak gol dan menang gitu. Jadi ya nggak bisa mengandalkan gaya main kemarin-kemarin gitu ya. Harus adaptif juga kepada pertandingan gitu. Lawannya mau tampil seperti apa ya, harus adaptasi yang cepat gitu kan. Ya, ini malam ini memang kita misi wajib menang nih, Bung Erwin. Tapi kalau misalnya kita draw atau kita kalah, semoga enggak ya, kita nggak ada yang mau itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi, apakah kita sudah pasti tercoret dari Piala Dunia? Kalau Indonesia menang, itu peluangnya masih terbuka lebar untuk bisa lolos ya, paling tidak ke babak keempat. Bisa lolos langsung, asalkan Indonesia bisa menang di 2 pertandingan terakhir, lawan China, lawan Jepang. Syaratnya Australia kalah 2 kali.
Australia kan posisinya ada di atas sekarang. Tapi kalau Indonesia seri, peluangnya semakin berat karena pertandingan terakhir itu menghadapi Jepang di kandang Jepang. Dan kita tahu bahwa pemain Jepang mau level 1-nya, level 2-nya ya akan tetap berat untuk dihadapi oleh tim manapun di grup ini. Mereka sudah dapat tiket ke Piala Dunia kan. Jadi seri belum tertutup tapi berat. Kalau kalah ya sangat berat sekali gitu ya. Karena lawan-lawan di Indonesia di bawah-bawahnya di Bahrain dan China ini kan juga mereka pasti ingin lolos gitu kan. Nah kalau misalnya memang kita kalah berarti kita harus bergantung dari pertandingan tim lain begitu ya Bung Erwin ya? Harus menang lawan Jepang dan bergantung di pertandingan tim lain. Jadi syaratnya itu kalau Indonesia seri atau kalah itu bergantung sama pertandingan tim lain dan syaratnya harus menang lawan Jepang di pertandingan terakhir. Itu mutlak. Ya, tantangan juga pada malam hari ini mungkin mengenai bola-bola mati juga nih Bung Erwin yang mungkin harus diwaspadai. Kira-kira ini menjadi salah satu kunci juga tidak buat kemenangan kita atau bahkan mungkin menjadi senjata dari China, bola-bola mati ini? Saya sih berharapnya bola-bola mati ini bisa menjadi keuntungan ya buat Indonesia. Apalagi kalau misalnya pemain China main rapat di dalam kotak penalti, salah satu cara untuk membongkar tentu melalui bola mati, entah itu direct free kick atau indirect gitu. Dan Indonesia punya pemain-pemain yang potensial gitu ya. Ada Calvin Verdong, ada Tom Hai yang jago untuk melakukan eksekusi bola mati. Nah, kalau misalnya tim Cina yang kemudian melakukan bola mati, berarti kemudian kita berharapnya banyak pada Emil Audero nih berarti, Bung Erwin. Nah, kira-kira kalau Emil Audero ini bagaimana? Bisa tidak kemudian dia menggantikan posisi dari Martin Paes menurut Anda? Emil Audero ini salah satu challenge-nya, salah satu tantangan dia adalah bagaimana beradaptasi cepat, terutama dengan pemain-pemain yang ada di depannya persis nih ya. 3 orang pemain, siapapun yang main, dia harus beradaptasi cepat. Tapi salah satu keunggulan dari Emil Audero ini adalah dia punya pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Dia main di Liga Italia, dia berhadapan dengan striker-striker kelas dunia. Ya, dia punya kemampuan juga 11-12 kalau menurut saya dengan Martin Paes. Jadi sehingga kalau misalkan dimainkan secara skill oke. Tapi dia harus bisa benar-benar bekerja sama rapi dengan pemain-pemain di depannya. Iya, harus komunikasi dengan baik ya dengan Jay Ejes, Rizky Ridho dan juga Justin Hamdan. Oke, kita akan lihat nanti kira-kira siapa yang akan diturunkan dan bagaimana jalannya pertandingan Indonesia melawan China pada malam hari ini. Bung Erwin, terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir sama kami pada malam hari ini. Pemirsa, pelatih China Branko Ivankovic mengaku timnya sudah menyiapkan mental sebelum datang ke Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda.